Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fometic Channel. Masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Kali ini kita masuk ke minggu ketiga ya. Kali ini kita akan membahas sebuah pertandingan dari grup A, yaitu antara Italia melawan Wales. Kita tahu kemarin Italia luar biasa, 2 kali pertandingannya mereka berhasil menang dua-duanya. Pertama dia menang sama Turki 3-0, dan yang kedua Italia berhasil menang melawan Switzerland dengan angka 3-0 juga. Luar biasa. Cuman disayangkan di pertandingan ini Italia harus menarik kaptennya ya, Chiellini ya. Di menit ke 30-an kalau nggak salah, saya lupa. Dia harus ditarik karena mengalami cedera, dan kemungkinan di pertandingan dia ketika melawan Wales ini kemungkinan Chiellini tidak akan bermain juga, karena sudah dipastikan Italia pasti akan lolos. Kemungkinan Chiellini akan diistirahatkan supaya bisa recovery untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi kemungkinan Italia tidak akan full tim di pertandingan ini. Nah, Wales. Nah, di pertandingan pertama, Wales berhasil seri dengan Switzerland, yaitu dengan angka skor 1-1. Dan di pertandingan kedua ketika Wales melawan Turki, Wales berhasil menang dengan skor 2-0. Ya, bisa dibilang performanya Bale kali itu cukup bagus ya. Dia melakukan 2 kali assist, bahkan dapat beberapa kali peluang untuk mencetak gol, tapi belum bisa mencetak gol. Tapi luar biasa kalau menurut kami. Penampilan Wales kemarin. Nah, seperti apa peluang dari dua negara ini? Kita lihat aja statistiknya ya. Jangan lupa air. Oke, kalau kita lihat dari statistik pertemuan mereka dua terakhir, Italia ketemu sama Wales terakhir di tahun 2003 ya, udah cukup lama ya, udah hampir 20 tahun. Ya, Italia menang 4-0, dan ternyata di tahun 2002 Wales sempat mengalahkan Italia. Jadi kondisinya imbang ya, 1-1. Ini beberapa tahun yang lalu ya, beda dengan kondisi yang sekarang. Ini hanya kita melihat historinya aja. Oke, sekarang Italia ada di peringkat pertama dengan nilai 6, sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Wales ada di peringkat 2 dengan nilai 4. Oke, kita lihat tim statistiknya ya. Kita lihat per match statistiknya. Dan di 2 pertandingan rata-rata Italia mencetak 3 gol dan Wales mencetak 2 gol. Sebenarnya 1 koma ini. Karena 1 gol di pertandingan pertama dan 2 gol di pertandingan kedua. Oke, Italia melakukan syuting sebanyak 19 kali. Rata-rata luar biasa menurut kami, dan Wales melakukan 13 kali syuting. Oke, secara duel di udara ternyata Wales lebih unggul di angka 51%, sedangkan Italia hanya 41%. Secara possession Italia lebih unggul di angka 55%, dan passing social falls Italia juga lebih unggul di angka 86%. Oke, kita coba lihat situasional statistik. Oke, kalau Italia dari 6 gol, 5 gol dari open play dan 1 dari on goal. Kalau Wales 1 dari open play dan 2 dari set pieces. Luar biasa sepertinya set pieces ini. Oke, conversion rate di angka 12 dan di angka 15%. Oke, kita lihat passing type-nya. Kalau lihat dari total passing per gamenya, Italia melakukan 597 kali passing per game selama satu pertandingan, dan Wales hanya 313, sedikit ini kalau menurut kami. Dan average passing strength-nya pun cuma hanya 3,5 ya, berarti sedikit ini, cuma 3 kali passing sudah nyampe, atau mungkin sehila bolanya mungkin. Ya, agak sedikit ini kalau menurut kami. Kalau Italia di angka 5,5 ya. Oke, kalau kita lihat dari positional statistiknya, Italia menyerang dari kanan sebanyak 36%, sedangkan dari kiri 38% ya. Tengah hanya 25%. Memang lebih menyayap seperti permainan Italia. Nah, sedangkan Wales menyerang dari sisi kiri sebanyak 41% dan menyerang dari kanan sebanyak 31%. Dari tengah sebanyak 29%. Ya, memang cenderung menyerang dari kiri ya, karena posisi Bale-nya ada di kiri. Kemungkinan besar Wales banyak menyerang dari sisi kiri. Kalau kita melihat saat Italia, sepertinya Italia lebih unggul ya, karena dari jumlah passing, dari jumlah super game, Italia lebih unggul dibandingkan dengan Wales. Cuman mungkin yang jadi satu faktor di sini ialah kemampuan Wales untuk duel di udara dan kemampuan Wales untuk melakukan set pieces. Itu yang mungkin harus diperhatikan oleh Italia, karena 2 golnya Wales berasal dari set pieces. Dan memang secara statistik pun terlihat kalau memang kemampuan untuk duel di udaranya lebih bagus dibandingkan dengan Italia. Dan satu sisi lagi, Italia kehilangan kaptennya, sosok pemimpin di tengah lapangan, yaitu Giorgio Chiellini, karena dia cedera ketika pertandingan kemarin. Walaupun sebenarnya penggantinya Bonucci itu
ya bisa dibilang cukup bisa mewakili seperti Chiellini sebagai pemimpin di lapangan. Mungkin itu adalah beberapa faktor yang akan kita pertimbangkan untuk memprediksi pertandingan ini. Kalau menurut kami, Italia tidak akan terlalu ngotot karena mereka memang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Yang diperlukan ialah Wales untuk mengamankan dia untuk babak selanjutnya, walaupun sebenarnya masih ada peringkat 3 terbaik, tapi agak beresiko. Makanya kemungkinan Wales juga tidak akan terlalu menyerang. Kalau menurut kami, dia akan mempertahankan dan kemungkinan pertandingan dari ini akan imbang. Karena dengan mengimbangnya maka dipastikan dua negara ini akan lolos. Tapi kita tidak tahu seperti apa pertandingan karena bola itu bundar. Kita lihat seperti apa. Dan kemungkinan Italia akan merotasi pemainnya. Karena ini sangat penting untuk menjaga supaya pemain-pemainnya tetap fit untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena Piala Eropa ini masih panjang. Oke, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Silahkan komen jika kalian mau komen. Maju sepak bola Indonesia. Adios.